balik lagi. Oke guys, pergi dengan gue Melisa dari channel AutoFM TV. Nah, hari ini Mel akan review yang lagi ready stock di AutoFM kan. Kali ini AutoFM punya stok Mobilio tipe E tahun 2017. Nah, untuk kilometernya ini baru berjalan di 27.000 aja. Stay tune dulu dan jangan kemana-mana, tetap dukung channelnya AutoFM TV. Caranya kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe di bawah sini. Sound Production. Oke guys, nah langsung aja kita mau review di bagian eksteriornya dulu. Untuk di bagian lampu depannya, di sini lampu utamanya dia masih halogen ya, jadi belum yang LED. Lalu untuk Honda mobil di bagian tengah dia ada logo Hondanya ya teman-teman. Plus dia ada dua grill yang simple banget di bagian tengah sini. Oke, untuk fog lampnya dia ada di bagian paling bawah. Dan fog lampnya ini dia masih yang fog lamp biasa, masih halogen juga. Jadi secara keseluruhan mobil Honda Mobilio ini menurut Mel ini warnanya tuh super mewah banget ya untuk warna hitam ini. Kita next ke bagian bodi sampingnya. Di bagian bodi sampingnya di sini dia menggunakan mereknya ada di Dunlop ya. Ukurannya ada di 185/65, ringnya 15. Velgnya masih yang satu warna dan untuk ground clearance-nya nggak usah ditanya lagi ya, Honda Mobilio aman banget. Untuk di bagian spionnya ini tracknya di bagian interior ya. Di bagian spionnya ini masih yang manual ya untuk tipe E-nya. Lalu untuk di bagian talang airnya ini sampai ke bagian belakang. Masih komplit ya guys. Oke guys, nah sekarang langsung aja kita mau review di bagian belakangnya. Untuk stop lampnya di Mobilio tahun 2017 dia ini kalian bisa lihat ya, stop lampnya dia lumayan besar dan lebar juga. Plus di sini di bagian emblem Honda Mobilio dan di sebelah kiri Mel ada eCVT iVTEC untuk dari teknologinya sendiri. Kamera mundurnya dia sudah ada ya guys di bagian sebelah kiri. Posisinya di sebelah sini. Oke, sekarang Mel mau kasih lihat untuk di bagian bagasinya. Bagasi Mobilio dia masih ada segitiganya, masih komplit. Terus untuk bagasinya ini juga luas banget ya, enak banget buat teman-teman taruh barang. Di sebelah kanannya juga ini dia ada tempat kunci-kunci ya, ini komplit semua di sebelah kanan. Terus untuk kursinya ini bisa kita lipat ya teman-teman, jadi kalau misalnya kalian pengen taruh barangnya lebih banyak, ini bisa kita dorong aja. Nah, seperti ini ya. Lalu ini bisa kita tarik ke bagian atas. Oke. Nah, seperti ini ya. Untuk di bagian bagasinya, jadi bisa buat teman-teman taruh barangnya lebih luas lagi dan lebih enak lagi. Untuk Mobilio sih di bagian belakang nggak ada yang perlu banyak kita bahas ya. Sekarang kita mau langsung aja bahas untuk di bagian interiornya yang seperti apa sih, oke? Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya, kita langsung next aja ya, mau review di bagian kursi penumpangnya. Nah untuk kursi penumpangnya ini guys, di bagian tengah ini sampai ke bagian belakang, jadi depan, tengah, belakang, ini kursinya dia semua dilapisi dengan kulit. Jadi aslinya ini pabrikannya dia masih yang bludru ya teman-teman, jadi ini hanya dilapisi kulit saja. Untuk di bagian tengahnya, ini dia AC-nya sudah double blower, karena di bagian tengahnya ini ada AC-nya ya. Lalu di bagian depan juga ada AC-nya lagi, jadi ini sudah double blower. Next untuk di bagian headroom L, nah headroom L di bagian atas ini masih lumayan jauh dan lumayan tinggi ya, jadi masih bisa lumayan untuk bersantai. Di bagian legroomnya atau kakinya di sini juga menurut Mel masih sangat nyaman. Untuk mobil Honda Mobilio ini udah pasti enak banget ya dan nyaman banget. Lalu kita nggak lupa juga di bagian belakang ada lampu tengahnya dan lampunya ini masih halogen biasa. Oke, sekarang kita langsung next saja ke bagian di bagian drivernya. Oke.
Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian yang terakhir, yaitu di bagian drivernya. Untuk di bagian drivernya, kursinya juga sama ya, ini sudah dilapisi dengan kulit. Lalu untuk maju mundurnya secara manual. Kalau misalnya kalian mau lebih santai dan lebih tegak, ini bisa juga nih ya, seperti ini teman-teman. Oke, kita bahas dulu di bagian door trimnya. Untuk door trimnya ini dia di bagian samping warnanya beige semua, jadi tidak ada aksen wooden panel apapun. Lalu untuk spionnya, nah electric spion di mirrornya ya guys, ini kalian bisa atur geser kanan kiri. Nah ini berfungsi dengan baik ya. Lalu sorry, ternyata spion ini masih manual ya guys, jadi dia tidak ada pengaturan retract-nya. Ini masih manual spionnya. Lalu untuk lock dan unlock di dalam kabinnya ini di sebelah kanan. Oke. Next di bagian setirnya, di sini setirnya sudah dilapisi dengan kulit. Lalu ada logo Toyotanya, logo Hondanya ya. Nah di bagian untuk setirnya juga ini enak banget, nyaman banget. Lalu pengaturan lampunya dia ada di sebelah kanan. Lampu fog lampnya, lampu jauhnya, terus seinnya kanan dan kiri. Untuk wipernya dia ada di sebelah kiri ya. Untuk dari si Honda Mobilio E ini dia belum start stop engine ya, jadi masih kunci yang colok. Lalu next di bagian kilometernya kalian bisa lihat langsung. Untuk kilometernya ini berjalan di 27.800 sekian, jadi benar-benar masih antik banget, masih bagus banget ya. Next di bagian dashboardnya, ini dashboardnya masih plastik semua ya. Lalu ini ada 4 buah AC di bagian depan, ada lampu hazard di bagian samping kanan, ada menunya. Untuk dari menunya ini dia ada disk, ada USB, bisa Bluetooth, ada radio. Nah ini juga dia sudah touchscreen ya teman-teman. Jangan lupa di bagian steeringnya dia punya kontrol steeringnya untuk volume sama channel dari si jadi masih enak banget ya suaranya juga, walaupun Mobilio E 2017. Untuk AC-nya ini masih dingin banget ya, bisa langsung lihat aja ini AC-nya. Terus juga ini ada maksimal coolnya bisa. Nah kalian bisa atur, matiin AC-nya juga bisa, on off-nya. Lalu ini untuk pengaturan seberapa dinginnya teman-teman ya, tingkat kedinginannya. Lalu next di bagian paling bawah ini ada power outlet, ada 2 buah cup holder, ada transmisi stick, ada rem tangan ya, plus ada cup holder 1 di bagian tengah sini untuk di bagian penumpang belakang ya. Kita next untuk di bagian dashboard terakhir, dia ada P3K, terus dia ada buku servisnya, jadi masih komplit ya. Untuk P3K karena buku servisnya ada di bagian depan sini. Oke, yang terakhir kita ada lampu tengahnya yang masih halogen ini ya teman-teman. Dan yang terakhir ada sun visornya. Bedanya kalau yang di bagian driver dia tidak ada kaca, kalau yang di bagian penumpang dia ada kacanya. Oke. Nah, sekian dulu untuk review Mel dari Honda Mobilio tipenya E tahun 2017. Kilometernya sangat antik di 27.000 sekian. Buat yang penasaran, kita buka harganya, ini ada di 170-an juta rupiah. Harga pastinya langsung teman-teman cek aja ya di websitenya Autofam, ya ada di bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja untuk tanya-tanya lebih lanjut di 08138 94 kali 077. Nomornya ada di bawah sini juga. Oke. Untuk mobil yang kalian beli di Autofam, kita jamin tidak bekas banjir dan kilometernya pasti asli. Surat-suratnya kita jamin keasliannya ya teman-teman. Lalu untuk showroomnya Autofam kita ada di Mangga 2 Square dan juga di Cibubur. Bisa datang janjian dulu sama salesnya, tanya dulu apakah unit ini masih ready atau sudah sold out, supaya kalian tidak datang jauh-jauh ya ke Autofam ternyata mobilnya sudah sold gitu ya. Jadi untuk kenyamanan kita semua juga ya teman-teman. Thank you so much kalau misalnya kalian udah ngikutin review Mel dari awal sampai akhir. Thank you banget kalau misalnya kalian udah subscribe juga dari channelnya Autofam TV. Nah sekian dulu untuk review Mel hari ini. Mel mau pamit dan undurkan diri. Sampai jumpa lagi sama channelnya Autofam TV, khusus sama Mel di video selanjutnya. Oke, bye bye.